Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, sumber energi alternatif sendiri itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama ada air, ada angin, ada matahari, ada panas bumi, dan juga ada biomasa. Mari kita bahas satu persatu tentang sumber energi alternatif. Nah, sebelumnya apa anak-anak sudah tahu apa sih energi alternatif itu? Jadi, energi alternatif adalah energi pengganti dari energi bahan bakar fosil. Energi alternatif pada umumnya menghasilkan zat-zat yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Energi yang dihasilkan dari energi alternatif ini cukup besar dan tidak cepat habis dalam jangka waktu panjang. Sumber energi yang pertama adalah air. Energi pada air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Salah satu contohnya adalah sebagai pembangkit listrik tenaga ombak. Yang kedua, ada juga pembangkit listrik tenaga air yang biasa disebut dengan PLTA. Nah, di sini ada contoh pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. PLTA ini merupakan pemanfaatan dari sumber energi alternatif air. Untuk cara kerjanya sendiri adalah merubah energi potensial dari aliran air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung dialihkan menuju turbin dengan bantuan gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, maka energi potensial akan berubah jadi energi kinetik dan mampu memutar turbin yang menghasilkan energi mekanik. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah suatu udara yang bergerak yang disebabkan karena adanya perbedaan tekanan pada permukaan bumi. Jika angin dapat dimaksimalkan dengan baik, maka bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Contohnya, biasanya angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Biasanya menggunakan kincir angin untuk memanfaatkannya. Nah, di sini ada contoh pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan kincir angin. PLTA angin salah satu cara inovatif untuk menghasilkan energi listrik yang bersumber dari angin. Jadi, ketika adanya angin, maka kincir angin ini akan bergerak kemudian akan menghasilkan energi listrik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk orang banyak. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah matahari. Energi matahari atau energi surya merupakan energi yang tidak akan habis dan yang paling utama dalam kehidupan kita. Energi matahari dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif dengan dua cara, yaitu sel surya dan pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, di sini ada contoh pembangkit listrik tenaga surya. Proses ini dimulai ketika cahaya matahari masuk diserap oleh sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Ketika sel surya terkena matahari, elektron dalam bahan semikonduktor ini berpartisipasi dalam suatu proses yang menghasilkan arus listrik. Sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi disebut juga dengan energi geotermal. Energi panas bumi dapat berasal dari batuan panas dan sumber air panas di pegunungan. Nah, di sini ada contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi diperoleh melalui pengeboran atau drilling hingga kedalaman 1.500 sampai 2.500 meter. Fluida termal yang ada di dalam reservoir lalu dialihkan untuk menggerakkan turbin dan memutar generator sehingga
menghasilkan energi listrik. Sumber energi alternatif yang kelima adalah biomasa. Biomasa sendiri adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik melalui tanaman atau tumbuhan, baik itu secara langsung atau tidak secara langsung, dan dalam jumlah besar dapat dijadikan sebagai suatu energi. Sumber dari biomasa bukan hanya berasal dari tanaman saja, tetapi juga berasal dari kotoran hewan seperti kotoran sapi. Nah, dari pemanfaatan biomasa ini akan menghasilkan energi panas, juga bisa sebagai pembangkit listrik dan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan transportasi. Adapun manfaat energi alternatif yang pertama, mengurangi ketergantungan terhadap energi berbahan bakar fosil. Ketika kita menggunakan energi alternatif, maka sama halnya kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Karena ketika bahan bakar fosil digunakan terus-menerus, maka akan cepat habis. Yang kedua, ramah lingkungan. Sumber energi alternatif ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat yang dapat mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, tidak terjadi kelangkaan karena sumber energi alternatif ini, sumbernya ini bisa kita dapatkan di alam dan tidak akan pernah habis. Nah, anak-anak, sudah saatnya energi alternatif digunakan. Hal ini agar bumi tidak cepat rusak. Tidak mudah memang untuk beralih ke energi alternatif karena kita sudah terbiasa menggunakan bahan bakar fosil. Itu sebabnya kita perlu sadar bahwa energi alternatif banyak manfaatnya dan semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.